untuk menyambut Ramadan dengan tema meningkatkan produktivitas di bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya yang sama-sama kita hormati juga Ketua DSH ini Bang Lendi, ada Ustadz Arya, kemudian yang sama-sama kita hormati pula ini ada kawan-kawan dari perwakilan DSH se-Indonesia ini, dari Surabaya, ada juga dari Kalimantan, Sumatera, Masya Allah ya, kita bisa kumpul ini malam ini, adalah sebuah kebahagiaan kumpul bersama orang-orang salih insya Allah. Baik, untuk berlanjut ke acara selanjutnya, saya ingin membacakan dulu untuk susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang selanjutnya ada tilawah nanti dari Bang Ahmad Kosasi, kemudian juga nanti acara inti yang akan disampaikan langsung oleh Pak Kiai Samsul Yakin, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk acara pertama adalah pembukaan, ya sama-sama kita buka acara ini agar penuh barokah dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh abang kita. Mangga, Bang Madun, silakan. Falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, Bang Madun. Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran. Semoga apa yang dibacakan oleh Bang Madun Allah balas dan menjadikan pahala untuk yang membaca. Amin. Juga kepada kita semuanya ya, kawan-kawan semuanya yang mendengarkan, mudah-mudahan jadi amal solih untuk kita semuanya. Masya Allah ya. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara inti nih, tarhibnya, yang insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh Kiai Samsul Yakin. Temanya Pak Kiai, membangun produktivitas di bulan suci Ramadan. Begitu Kiai kira-kira. Enggak, kepada Pak Kiai, Anda persilakan. Falyatafadhal mashkuran Kiai.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, teman-teman dari DSH dan para pendukung kegiatan lain, para ketua, para pimpinan, wabil khusus Bang JP Arlan sebagai moderator pada kesempatan hari ini, Bang Hairudin juga, Ustaz Ahmad Kosasi yang baru saja membacakan Al-Quran buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ya, saya Syamsul Yakin. Sehari-hari saya adalah seorang dosen dan saya berkhidmat juga sebagai wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Beberapa komunitas saya juga aktif dan ikut bersama-sama. Di antaranya adalah Kood, kemudian DMI, dan lain-lain. Hari ini saya bersama teman-teman dari DSH dan masyarakat peduli sembelih. Sebenarnya tujuan ibadah puasa itu ada 3, sebagaimana yang diungkap dalam Al-Quran. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, tujuan ibadah puasa itu adalah la'allakum tashkurun, Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kalau tujuan yang ketiga ibadah puasa itu la'allahum yarshudun, Quran Al-Baqarah 186. Nah, ketiga tujuan ibadah puasa ini terkait erat dengan bagaimana membangun produktivitas kerja atau etos kerja. Misalnya pada tujuan ibadah puasa yang pertama, la'allakum tattaqun, menurut saya hanya orang yang bertakwa saja yang dapat membangun produktivitas kerja. Karena orang yang bertakwa memandang bahwa bekerja adalah ibadah. Orang bertakwa menganggap bahwa bekerja tanpa diawasi oleh manusia, memahami bahwa sebenarnya dia sedang dimonitor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bertakwa itu bekerja bukan karena apa dan bukan karena siapa, tapi karena lillah, karena Allah, wa fisabilillah, dan karena di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pribadi yang bertakwa yang menurut saya bisa membangun produktivitas kerja tidak hanya di bulan suci Ramadan, di bulan latihan, tapi nanti di 11 bulan ke depan. Jadi pribadi-pribadi yang bertakwa inilah yang diharapkan nanti selepas Ramadan dia bisa membangun produktivitas kerja. Mengapa? Karena di Ramadan udah dilatih ya, menceburkan diri di kawah candra dibukanya Ramadan, digembleng ia ketika taraweh, dalam keadaan perut kenyang dia mesti sholat, kemudian dalam keadaan belum cukup tidur pukul 3 dia sudah bangun, lalu kemudian dalam keadaan tidak enak makan diminta untuk sahur, sementara dalam keadaan ngantuk habis sahur diminta untuk sholat subuh berjamaah. Dan pagi yang seharusnya tidur dia bekerja untuk keluarganya, dia bekerja untuk anak istrinya, dia bekerja untuk lingkungannya, dia bekerja untuk masyarakatnya. Dan siang hari ketika dia ngantuk, dia tidak sempat tidur karena masih melayani klien, misalnya masih melayani pelanggan kalau dia dagang, atau masih di kantor, atau kalau kayak kita masih banyak pesanan kambing, domba, sapi yang harus dipotong, kira-kira begitu. Jadi untuk membangun produktivitas kerja di bulan suci Ramadan ini kita udah punya modal. Apa modalnya? Tadi itu modalnya. Kita sedang dijadikan pribadi yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bertakwa ini
dia tetap menyembah Allah walaupun Allah tidak bisa dilihatnya, tapi dia punya keyakinan kendati dia tidak bisa melihat Allah, Allah melihat dia ketika dia bekerja. Dan mentalitas pribadi yang bertakwa ini, dia bekerja bukan karena ada pimpinan, dia bekerja bukan karena ingin dapat keuntungan besar, tapi dia bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa membangun produktivitas etos kerja di bulan puasa ini, kita udah punya modal. Kita ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ini modal mental, modal psikologi, modal kebiasaan hidup, mengabdi sepenuhnya kepada Allah, takut sepenuhnya kepada Allah. Karena takut ia kepada Allah, maka tidak pernah dia bekerja lalu kemudian takut kepada pemimpinnya, takut kepada istrinya, takut miskin dia, takut tidak punya duit, tidak seperti itu. Teman-teman DSH dan masyarakat peduli sembelih halal yang saya hormati, para jajaran ketua, pengurus, penasehat, pendiri dan sebagainya. Jadi ini yang pertama, untuk bisa membangun produktivitas kerja, syarat pertamanya kita harus menjadi pribadi yang bertakwa. Untuk bisa menjadi pribadi yang bertakwa, kita diminta Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, tadi saya juga udah ungkap bahwa tujuan ibadah puasa yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Pribadi yang bersyukur ini sangat erat kaitannya dengan orang yang bekerja keras. Dia dikasih tenaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bekerja sungguh-sungguh. Tanda syukurnya dia bekerja sungguh-sungguh. Maka kemudian ketika dia bekerja sungguh-sungguh, produktivitas kerjanya jadi meningkat, etos kerjanya jadi bagus. Dia bersyukur diberikan kedua tangan, maka dia bekerja dengan sungguh-sungguh dengan tangannya. Dia bersyukur diberikan kedua kaki, maka ia melangkah mencari rezeki, menjemput rezeki. Alokasi tenaga, digunakan tenaganya. Alokasi pikiran, digunakan pikirannya. Alokasi akal, digunakan akalnya semaksimal mungkin sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian produktivitas kerja dan etos kerjanya juga meningkat. Apalagi Ramadan ini bulan latihan, bulan tarbiyah, dan bahkan Ramadan ini bulan kemenangan. Lihat Indonesia misalnya diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 8 Ramadan 1364 Hijriah. Mengaca dari ini, ternyata kemerdekaan bangsa kita saja dideklarasikan pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 8 Ramadan 1364 Hijriah atau 17 Agustus tahun 1945. Ada apa kira-kira? Karena semangat juang itu muncul di Ramadan. Semangat untuk meningkatkan produktivitas kerja itu pun di Ramadan. Perang Tabuk itu yang diikuti oleh Nabi terjadi di bulan Ramadan tahun 9 Hijriah. Peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi kemenangan dalam peperangan pun seperti itu. Bahkan perang Badar sendiri, perang Badar kedua, di mana umat Islam mendapatkan kemenangan, itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi kalau kita melihat kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin itu memberikan semacam inspirasi bahwa kalau kita pedagang, maka jadilah pedagang yang naik omsetnya begitu di bulan Ramadan, bukan malah tidur mulu. Kalau kita seorang wirausahawan, baik itu barang ataupun jasa, selama ini kita memberikan informasi tentang jasa sembelih, maka di Ramadan ini kalau kita belajar kepada sejarah, seharusnya produktivitas kerja kita pun meningkat. Buktinya apa? Buktinya di Ramadan ini Nabi SAW ini berhasil membuka dan menguasai Mekah yang kemudian disebut dengan Fathul Mekah. Ini dialami Nabi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Nabi terusirlah, katakanlah begitu, dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian Nabi dapat merebut kembali Mekah yang kemudian disebut dengan Fathul Mekah justru pada tanggal 10 Ramadan. Maka itu tidak ada istilah lagi puasa nih, lunglai, lagi puasa nih, malas jualan, lagi puasa nih, biar aja nanti habis lebaran. Kalau kita melihat sejarah, ketika Ramadan tiba, masyarakat Arab pra-Islam menyambutnya dengan penuh gairah.
Mereka menjadikan Ramadan sebagai bulan latihan untuk menguji kekuatan fisik di tengah matahari yang begitu terik. Ya, karena Ramadan ini artinya panas membakar. Nah, pada saat itu mereka, nih orang-orang Arab pra-Islam, mereka berlatih tempur di tengah gurun yang panas. Apa harapannya? Harapannya nanti kalau di bulan yang panas membakar, mereka berlatih tempur dengan baik, maka diharapkan di bulan yang lain, Syawal dan seterusnya, sampai Zulhijjah, mereka akan memiliki kekuatan yang hebat untuk mengalahkan musuh dari kabilah lain, begitu. Makanya mari di waktu puasa ini kita juga terus bekerja, meningkatkan etos kerja sehingga produktivitas kita kerja meningkat. Yang pertama etos kerjanya dulu. Tidak ada subuh itu tidur, tidak ada bangun pukul 9, tidak ada lemes lagi puasa. Coba kalau kita lihat rangkaian ibadah puasa itu dari mulai tarawih, kemudian tahajud, sahur, qiraatul Quran, sedekah, zakat mal, zakat fitrah, silaturahim. Ini kan betapa Ramadan mengajarkan kita untuk aktif. Nah, aktif ini kan bahasa lainnya etos kerja, gitu. Aktif ini kan bahasa lain etos kerja. Kalau etos kita kerja bagus, maka produktivitas kita pun meningkat. Teman-teman DSH yang berbahagia, oleh karena itu mari ya, Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan berlatih tempur untuk membuktikan kemampuan kita, meningkatkan etos kerja kita dengan harapan kita tetap produktif. Nah, ini kita punya target masing-masing tentunya di bulan suci Ramadan ini. Apalagi hari-hari di bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang penuh dengan keberkahan, hari-hari yang penuh dengan maghfirah, dan hari-hari yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana amalan-amalan sunnah dihitung sebagai amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan mulia ini pas kiranya kalau kita meningkatkan produktivitas kerja dengan membangun etos kerja yang baik. Apalagi dalam setting sosio-historis, berbagai kejadian atau peristiwa besar terjadi pada bulan suci Ramadan, termasuk dimerdekakannya bangsa kita, ya, pada tanggal 8 Ramadan tahun 1364 Hijriah atau 17 Agustus tahun 1945. Ini la'allakum tashkurun, terkait erat dengan Ramadan. Jadi kita bersyukur tenaga Allah beri, maka kita gunakan sepenuhnya untuk kebaikan. Kita bersyukur kita diberikan pemikiran, maka kita berpikir keras di bulan suci Ramadan ini. Kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di Ramadan ini kita daya gunakan sebagai lambang syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan etos kerja kita meningkat dan produktivitas kerja kita atau hasilnya juga mudah-mudahan meningkat. Kemudian yang terakhir, tujuan ibadah puasa itu la'allahum yarshudun. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Agar kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait dengan etos kerja juga. Hanya orang-orang yang bekerja keraslah yang mendapat petunjuk, baik bekerja untuk dunia maupun beribadah untuk akhirat. Orang-orang yang semacam inilah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga punya inspirasi terus, semangat terus, ya, improvisasinya tidak pernah putus. Apa yang dia upayakan ini meningkat, dan dia uji coba di bulan suci Ramadan ini. Apabila kita sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan petunjuk kepada kita, mana harus melangkah, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara mempromosikan produk, bagaimana kemudian mengeksekusinya, bagaimana kemudian berpartner dengan lembaga lain. Insya Allah Allah kasih petunjuk. Asal apa? Asal kita takwa dan bersyukur di bulan suci Ramadan ini. Apalagi ya, saya pikir teman-teman di DSA ini juga para profesional dari berbagai kalangan yang ahli dalam berbagai macam bidang. Saya hanya meniliknya dari perspektif Islam, dari perspektif tujuan berpuasa, yang ternyata ketiga tujuan ibadah puasa ini terkait dengan peningkatan etos kerja dan produktivitas kerja semacam itu. Dan ketiga hal ini bisa dibaca sebagai solusi yang bersifat filosofis, dan bisa juga dianggap sebagai solusi yang bersifat praksis. Jadi semua ada nilainya di situ, ada eksekusinya di situ. Maka inilah
setiap kali datang bulan suci Ramadan, setiap kali pula kita diminta untuk berpuasa, karena Allah ingin benar menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa. Allah ingin benar menjadikan kita sebagai pribadi yang bersyukur. Allah ingin benar menjadikan kita sebagai pribadi yang mendapat petunjuk. Agar apa? Agar kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Untuk bisa bahagia, kita mesti membangun etos kerja dan meningkatkan produktivitas kerja kita. Ini mungkin sebagai pengantar Bang JP Erlang dan teman-teman yang lain, kita bisa dialog. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa berkenalan dengan teman-teman DSH Kota Depok khususnya. Mudah-mudahan saya doakan lembaga ini atau komunitas ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemudahan dalam setiap kegiatannya. Amin. Dan tentu mudah-mudahan senantiasa bermanfaat buat umat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian dari saya sebagai pengantar, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah